warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pada Waalaikumsalam kesempatan kali ini warahmatullahi kita wabarakatuh. bisa diskusi mengenai kurikulum operasional sekolah yang akan dilaksanakan di SMKPK. Kelompok D pada saat ini akan membicarakan mengenai pentingnya literasi digital di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ini di dalam rangka persiapan pelaksanaan. Oleh sebab itu, kepada Mas Miftah kami persilahkan untuk menyampaikan materi ini nanti yang akan kita diskusikan bersama-sama. Oleh sebab itu monggo kita ikuti bersama dengan baik dalam rangka pengembangan materi pembelajaran yang tadi. Terima kasih Bapak sekalian, bahwa seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Malik selaku koordinator kelompok D, bahwa SMKPK ditunjuk untuk bisa melaksanakan kurikulum sekolah operasional, Pak ya. Kurikulum operasional satuan pendidikan, di mana kurikulum ini akan dilaksanakan semua siswa kelas 10 di SMKPK yang ditunjuk. Dan pada diskusi hari ini, materi yang akan kita fokuskan adalah tentang bagaimana peningkatan kemampuan literasi digital di sekolah yang ada. Oleh sebab itu, mari untuk mempersingkat waktu, saya mulai saja untuk presentasinya. Mohon izin untuk share screen. Sampun Bapak Ibu, Bapak. Sampun nggih. Nggih. Di sini adalah tentang koneksi antar materi sebelumnya yang sudah kita dapatkan dari pemateri Bu Al, di mana persiapan sekolah terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, rating kesiapan kita atau rating kesiapan Anda dalam penggunaan atau pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Warna merah mohon di angka kesiapan. Nah, ini saya taruh di angka 4 karena secara pribadi kita juga selalu mengimprove untuk teknologi yang ada. Kemudian yang kedua, di lembaga kami pun sekolah itu juga berupaya untuk menghadirkan teknologi di dalam proses pembelajaran. Kemudian penggunaan teknologi yang ada, yang sudah saya kuasai, yang pertama itu adalah penggunaan di Microsoft Office, mulai dari Microsoft Word, kemudian Excel, PowerPoint, dan beberapa yang lain. Kemudian yang kedua adalah di editing video. Editing video ini tidak pro, Pak ya, jadi hanya sekedar bisa saja untuk memudahkan kita di dalam pembuatan modul pembelajaran, khususnya untuk Bapak Ibu guru. Kemudian yang ketiga adalah penggunaan Zoom Meeting. Penggunaan Zoom Meeting ini sudah kita lakukan di semua pembelajaran di sekolah kita, karena sekolah kita menganut dua sistem pembelajaran untuk di masa pandemi ini, yaitu pembelajaran sistem daring dalam jaringan, kita menggunakan Zoom, kemudian sistem luring yang digunakan untuk anak-anak ketika mereka melaksanakan praktek di sekolah. Kemudian yang keempat adalah penggunaan di Google Meet. Di Google Meet ini sebenarnya hampir sama dengan di Zoom Meeting, tapi kalau Google Meet ini kan bisa bisa diakses lebih mudah banyak orang. Kemudian yang kelima itu adalah penggunaan di Learning Management School atau LMS, di mana biasanya kita gunakan itu untuk mengupdate modul-modul dari pembelajaran. Kemudian yang kedua kita gunakan juga untuk sistem penilaian anak-anak didik kita, di mana anak-anak nanti
mereka ketika melaksanakan ujiannya secara online, kemudian seketika itu juga mereka tahu hasilnya, sehingga ketika ada nilai yang dirasa dia kurang memuaskan bagi dirinya, maka dia bisa untuk mengajukan lagi untuk perbaikan nilai, sehingga seperti itu. Tetapi harus terkonfirmasi pada guru bidang studinya masing-masing. Kemudian yang keenam adalah penggunaan rumah belajar. Ini akun yang punyanya pemerintah. Jadi pemerintah memfasilitasi rumah belajar ini untuk memudahkan baik itu siswa maupun guru di dalam proses pembelajaran secara digital. Kemudian tantangan saya dalam mengoperasikan teknologi adalah bahwa memang yang pertama memanfaatkan atau memudahkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Kita perlu menghadirkan pembelajaran yang inovatif supaya ada sentuhan-sentuhan teknologi, ada sentuhan animasi, kreativitas di sana sesuai dengan gaya belajar anak sekarang yang yang melek teknologi, saya kira. Kemudian sistem penilaian yang terupdate dengan memanfaatkan teknologi itu, kemudian untuk mengetahui grafik keberhasilan dari proses pembelajaran di sekolah. Dengan kita mendapatkan hasil penilaian yang secepat mungkin itu kita dan kemudian menampilkannya dalam bentuk grafik, itu akan lebih mudah kita untuk bisa menganalisa keberhasilan dari proses pembelajaran, kemudian kendala-kendala apa yang saja yang terjadi, kemudian melakukan langkah-langkah perbaikan untuk pembelajaran yang akan datang. Kemudian yang kelima, mengarahkan siswa untuk memanfaatkan teknologi di dalam peningkatan kapasitas dirinya. Seperti yang kita ketahui, banyak keluhan dari orang tua itu bahwa penggunaan HP itu hanya dipakai siswa itu untuk belajar saja, untuk bermain game saja. Tetapi anak belum punya kemampuan bagaimana menjadikan HP itu untuk meningkatkan kapasitas dirinya dalam hal ini sebagai seorang siswa. Oleh sebab itu sekolah menekankan betul bahwa dengan HP itu anak harus bisa belajar, bisa dikirim lewat LMS ataupun secara WA dan lain sebagainya, sehingga sarana HP itu benar-benar digunakan untuk memaksimalkan proses pembelajaran pada siswa. Kemudian yang keenam, memilah informasi hoax atau valid, kemudian serta memilah informasi yang dibutuhkan atau tidak. Salah satu tantangan di penggunaan teknologi itu adalah bahwa kita akan banyak dibanjiri dengan informasi, di mana informasi itu kadangkala ada yang tidak berguna, tidak relevan dengan kita, ada yang sangat kita butuhkan dan lain sebagainya. Maka kita mengarahkan anak-anak itu untuk punya kemampuan mana informasi itu yang penting buat saya, mana yang tidak, mana yang sebatas hanya noise atau gangguan. Kemudian setelah informasi itu didapat, anak-anak punya kemampuan untuk bisa memvalidasi. Jadi informasinya itu betul apa enggak ya. Kemudian berita ini hoax atau tidak. Nah, itu akan memberikan kemampuan literasi yang sangat bagus, khususnya di digital kepada anak-anak didik kita. Itu yang ada. Kemudian hal yang bisa kita lakukan khususnya untuk meningkatkan kemampuan literasi digital adalah bahwa yang pertama bahwa memang harus mengupgrade sistem teknologi yang ada di sekolah. Sangat tidak mungkin kalau pembelajarannya secara daring tapi teknologi yang ada di sekolah tidak mencukupi itu akan sangat menyulitkan sekali. Kemudian yang kedua, bukan hanya sekolahnya saja, tetapi juga kita harus tahu kesiapan dari anak didik kita. Mereka punya kemampuan itu atau enggak. Karena di sekolah kami kita menjumpai juga ada beberapa siswa yang tidak punya alat teknologinya untuk itu, maka sekolah memfasilitasi dengan meminjamkan, apakah itu berupa laptop, HP dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, membiasakan guru, siswa dan warga sekolah yang lain dalam penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Itu yang selalu kita dorong, karena memang di sekolah itu kan
apa ya, kalau sudah kena zona nyaman itu kan susah untuk bergerak itu. Jadi itu yang kita dorong untuk bisa apa ya, ayo kita berubah, ayo kita menghadirkan pembelajaran yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, khususnya kita selaku kepala sekolah, bahwa sekali lagi ketika warga sekolah itu menggunakan teknologi, itu adalah sesuatu yang baru bagi mereka, maka pendampingan, kemudian memotivasi, mencarikan solusi ketika mereka mengalami kesulitan itu akan sangat penting, sehingga mereka tidak bisa bergerak, tidak merasa belajar sendirian. Bisa tidak harus kepala sekolah yang turun tangan langsung, tetapi dengan melaksanakan kelompok-kelompok tutor sebaya, saya yakin itu akan kesulitan-kesulitan itu akan bisa kita minimalkan. Kemudian yang terakhir itu adalah pembiasaan teknologi informasi komunikasi di sekolah untuk khususnya di dalam mata pelajaran itu sekarang mungkin kelemahan di kita, ujian itu basisnya hanya mungkin IC, kemudian basisnya hanya pilihan ganda, tetapi dengan memanfaatkan TIK kita bisa memvariasi soal itu dengan sedemikian rupa untuk menghasilkan pemahaman anak itu yang lebih baik. Nah, itu akan menjadikan ujian itu lebih menarik. Oh, bukan pilihan ganda, kemudian isi dan lain sebagainya, tapi dengan berbagai variasi soal itu akan menghasilkan sistem ujian yang lebih baik lagi. Itu paparan dari kita untuk bahan diskusi hari ini. Monggo silakan kita tanggapi, terutama menurut sekolah kita masing-masing. Terima kasih untuk dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke Pak Malik lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi penampilan jenengan atau yang disampaikan jenengan itu yang luar biasa. Jadi memang sangat penting mengenai kemampuan literasi digital bagi guru-guru kita. Monggo Pak Miftah atau yang lain atau Mas Rama sendiri ingin menambahi materinya, boleh menambah. Rata-rata kan gini Pak Malik ya, di sekolah itu kan ada guru yang sudah sepuh lah gitu ya. Jadi memang kemampuannya memang segitu, memang nggak bisa ditambah lagi. Nah, mungkin akan lebih baik kalau guru-guru yang sudah sepuh itu didampingi oleh guru-guru yang masih muda lah gitu. Ya, seperti disampaikan Pak Rahmat tadi, ada sistem pendampingan. Oke, memang bagi guru-guru yang sudah sepuh atau memang guru-guru yang kemampuan IT-nya kurang, itu memang perlu pendampingan. Hingga guru yang sepuh didampingi dengan guru kalau yang ngajari kepala sekolah nanti takut Pak. Oke, betul. Oke. Mungkin ada pendapat lain dari Mas Rahmat yang ingin menambahi dari keterangan-keterangan yang disampaikan tadi. Memang kita perlu mendorong kegiatan-kegiatan guru untuk belajar IT, karena dengan kemampuan IT-nya guru-guru, terutama guru-guru yang lama ini kita memang dorong mereka untuk belajar. Ya. Jadi tidak selamanya kan nanti guru-guru kan harus nampingi terus, enggak kan, tetap kita dorong untuk belajar lah gitu. Nggih, benar. Sehingga kita sebagai pimpinan harus bijak dalam menyikapi guru-guru yang tadi kemampuan IT-nya memang kurang, sehingga kita perlu ada peran pendamping atau guru-guru muda. Apabila guru-guru yang tadi belum mampu IT, kita dampingi dengan pembelajaran. Di kami juga pernah melaksanakan kegiatan ini berupa host training atau IAT bagi pembelajaran yang ada pada saat pandemi. Pada saat pandemi itu guru-guru saya wajibkan materi diberi videokan. Nah, guru-guru yang lama, guru-guru yang tidak IT-nya kurang, itu biasanya saya enggak bisa. Karena seperti itu akhirnya saya punya guru A nanti yang mendampingi guru C, guru D ini yang kebetulan IT-nya kurang nanti akan didampingi oleh guru F. Ini sampai nanti pembelajaran ini bisa terjadi.
Nah, kami dalam pandemi ini memang pembelajaran kami kita upload melalui video, kita upload melalui YouTube, kita upload melalui radio, dan juga ada yang kita upload Pak Rahmat, melalui web. ini yang mungkin perlu pemahaman bersama itu ya. Rata-rata seperti dengan sampaikan tadi, anak itu sebenarnya pinter HP, pinter mengoperasikan HP dan sebagainya. Ya cuma di saat anak itu menerima pelajaran lewat HP, itu yang berat mereka menerimanya. Kalau buat game berhari-hari kuat mereka. Ya, kalau tapi cuma buka pelajaran mungkin 5 menit sudah nggak kuat anak-anak itu. Nah itu yang perlu pemecahan itu sebenarnya. Ya, sebenarnya itu juga kita alami, Pak. Jadi kita alami, kemudian kuncinya nanti kembalinya ke guru. Jadi sebagaimana guru itu bisa membawakan suasana pembelajaran itu yang menyenangkan, maka ya nggak bisa setiap misalkan pertemuan selama 45 menit itu kita isi dengan materi semua. Harus ada misalkan interaksi. Jadi harus ada interaksi, kemudian ada ice breakingnya juga. Kalau misalkan dirasa anak-anak itu sudah jenuh ya dikasih dimotivasi lagi dengan bergerak atau apa. Saya yakin itu nanti akan menjadikan anak itu lebih aware lagi. Seperti itu masukannya. Memang benar Pak. Jadi kadang-kadang anak-anak itu asik menggunakan HP tapi tidak untuk pembelajaran. Mereka lebih asik kalau game itu lebih asik, sehingga kita harus modifikasi dalam pembelajaran itu nanti. Dimodifikasi ada berupa kuis, berupa game, berupa yang lain agar lebih menarik. Ini memang menuntut kreativitas guru dalam rangka persiapan pembelajaran. Ini memang guru harus belajar, ini tidak hanya muridnya, guru harus juga belajar mengenai perkembangan IT, perkembangan teknologi yang terbarukan. Kalau tidak nanti pinter muridnya. Kalau di saya gini Pak, Adi sebelum pemateri ini, jadi guru wali kelas itu punya 2 grup siswa dan grup wali murid. Jadi wali kelas itu memberi informasi bahwa pembelajaran dimulai jam sekian sampai jam sekian, dan anak-anak absensinya pakai selfie Pak, bukan cuma sekedar centang, tapi pakai selfie, jadi posisinya terdeteksi, posisinya di mana anak-anak, bisa pakai Sherlock sekalian ini berarti Pak. Berarti luar biasa ini perkembangan teknologi sekolah jenengan. Ini bisa ditiru oleh sekolah yang lain. Ya, luar biasa Pak. Mungkin ada dari Pak Rahmat Bahkan yang sering anak-anak itu kan karena cari internet gratis itu biasanya ngumpulnya malah di kafe, itu yang jadi masalah Pak semua. Jadi jam-jam pelajaran anak ngumpul di kafe-kafe itu cari wifi. Nah, ini perlu pembelajaran etika juga ini berarti Pak. Harus pengawasannya lebih ekstra ini dalam rangka menjaga etika anak-anak ini. Jangan sampai nanti memanfaatkan teknologi tambah kita kecolongan Pak dalam sisi etika. Betul. Oleh sebab itu kita harus pandai-pandai memanajemen, pandai-pandai memotivasi sebagai anak-anak orang tua. Diberi paketan dari pemerintah itu alasannya kan ada ya Pak. Di tempat saya nggak bisa Pak pakai kartu ini dan sebagainya. Ya intinya yang penting pembelajaran tersampaikan ke anak-anak gitulah Pak. Intinya. Karena kita ngontrolnya kan nggak bisa maksimal seperti itu. Yang penting kita sudah berusaha untuk mengontrol, berusaha untuk membatasi. Perkara yang lain itu kan sudah takdir Pak ya. Nah, kita memang tugas kita sebagai orang tua, sebagai guru itu memang banyak untuk memotivasi, untuk menjaga dalam rangka tetap dalam koridor pendidikan anak-anak itu tadi. Oleh sebab itu kita harus telaten, sabar, luar biasa sebagai orang tua tadi Pak. Apalagi masa-masa pandemi ini yang luar biasa, anak-anak sulit untuk dikontrol, mereka lebih banyak ada di luar lingkungan sekolah.
yang dari sekolah alasannya nanti berangkat ke sekolah, yang ke sekolah Satu lagi Pak yang alasannya penting nih Pak, dia daring di ini rumah. biasanya kan namanya anak Pak ya, tahu temannya punya Android dan sebagainya, sedangkan dia sendiri belum punya, itu biasanya kan dia minta ke orang tua dengan segala macam cara. Nah, di awal itu saya sampaikan ke wali murid, Bapak Ibu nggak usah memaksakan diri untuk membelikan anak-anak Android atau HP dan sebagainya. Kalau anak nggak punya, silahkan datang ke sekolah. Nah, itu kan mungkin salah satu solusi lah. Kasihan Betul. juga kita kan orang tua dengan kondisi pandemi seperti ini. Gitu. Ya. Nggih, betul. Nggih, ya itu tadi. Makanya kita harus bijak, harus kita jelaskan di awal bagaimana kebijakan-kebijakan sekolah Iya. dalam rangka penggunaan IT yang ada. Jangan sampai terjadi miskomunikasi antara Saya simpulkan Pak ya hasil orang diskusi tua. kita. Nggih, monggo. Ini catatan hasil diskusi Nggih. kelompok D bahwa yang pertama akan lebih baik guru-guru senior yang kurang paham IT untuk didampingi oleh guru-guru muda yang paham IT di dalam proses untuk pembelajarannya. Yang kedua, semua guru diberi training pembuatan materi secara digital yang didampingi oleh tenaga ahli IT. Itu yang disampaikan oleh Pak Malik tadi. Kemudian yang ketiga, di saat anak main HP untuk game, mereka bisa berjam-jam, tetapi saat pembelajaran mereka mengalami kebosanan. Ini bisa disiasati dengan menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan. Selain penyampaian materi, ada juga kegiatan ice breaking dan game untuk meningkatkan fokus terhadap proses pembelajaran. Kemudian yang keempat, untuk lebih baik agar melibatkan grup wali murid dalam memaksimalkan proses pembelajaran di dalam jaringan. Tadi yang disampaikan oleh Pak Miftah. Kemudian yang kelima, memberi pemahaman ke siswa untuk lebih bijak dalam penggunaan media digital di dalam berinteraksi secara sosial. Demikian hasil rangkuman dari hasil diskusi kita. Mungkin ada tambahan dari Bapak-bapak sekalian, monggo. Cukup, berarti kita Cukup, nggih? akhiri Cukup kegiatan mewakili ini. nih, Pak. Oke. Ya, ini nanti Oke. saya save, Luar kemudian biasa. kita sharekan di grup kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi Bapak. Dalam rangka diskusi ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nggih. Nggih. Nggih, siap. Matur nuwun, Pak.